Halo guys, welcome back to my channel Ri Life. Nah, berhubung aku udah bikin video yang pertama dan ini tuh udah banyak banget, udah panjang banget videonya, tapi aku masih ada beberapa hal yang pengen aku sampaikan ke kalian. Maka dari itu aku bikin video part yang kedua. Jadi buat yang part kedua ini aku mau ngasih tahu kalian tips ekstrim ala real life. Apa sih? Oke, buat kalian yang mau jago bahasa Inggris, selain mengamalkan apa yang udah aku sampaikan di video sebelumnya, jadi buat video kali ini aku mau ngasih tahu cara yang ekstrim, tapi mungkin bisa sangat membantu kalian buat berprogres. Oke, kita ke yang pertama. Wait a minute. Who are you? Jadi, buat yang pertama, kalian bisa belajar dari buku bahasa Inggris. Buku apapun itu, tapi Inggrisnya tuh beda. Ini English preparations. Contohnya kayak IELTS atau TOEFL guys. Contohnya kayak gini nih. Ini aku punya buku IELTS. Kebetulan yang textbooknya ada 2. Ya gitu. Dan pas aku belum kenal sama ya kayak IELTS ini, apa ya, ngerasa kayak bahasa Inggris tuh ya udah gitu-gitu aja. Tapi pas kayak lihat ini tuh kayak, wah ternyata susah banget guys, ini susah banget. Kayak kan ini IELTS-nya akademik ya, dan bahasanya tuh bener-bener yang aku nggak tahu gitu sebelumnya. Jadi benar-benar harus banyak belajar. Dan dengan kalian pertama kali kesusahan itu, kalian pasti bakal terbantu banget kalau misalnya nanti menemui hal-hal yang lebih mudah gitu dalam bahasa Inggris. Dan biasanya tuh kalau buku-buku kayak gini memang didesainnya susah sih, karena kalau buat tes IELTS atau TOEFL IBT kalian itu lebih susah, karena yaitu kayak dia tuh pakai 4 skill, kan beda sama TOEFL ITP yang cuma nggak pakai ini speaking gitu. Jadi beda banget. Dan kalau kalian udah terbiasa belajar pakai buku-buku kayak gini, karena ini juga di bukunya ada audio guys, tuh ada CD itu, jadi kalian nanti bisa dengerin, coba latihan listening. Dan menurut aku kumur-kumur sih, karena aku nggak terbiasa sama British accent gitu, jadinya ada kesulitan. Tapi aku yakin dengan kesulitan itu kalian pasti bisa gitu menguasai yang lebih mudah di bahasa Inggris. Oke, buat tips kedua, yaitu kalian bisa mengubah apapun yang kalian lihat, kalian baca, kalian dengar ke bahasa Inggris. Contoh, misalnya aku sebenarnya udah ngasih tips sih di video sebelumnya. Apapun yang kalian lihat, kalian bisa terjemahin ke bahasa Inggris langsung. Misal pertama aku ngelihat laptop lah atau komputer, terus aku langsung ngomong kayak speak out, bilang computer gitu. Jadi kayak aku bisa tahu dia tuh bahasa Inggrisnya apa, dan aku bisa langsung nge-translate di otak dan langsung speak out gitu. Dan beda halnya kalau nggak tahu bahasa Inggrisnya apa, kalian bisa cari dulu. Misalnya kalian ngeliat tuh komputer tapi nggak tahu bahasa Inggrisnya apa, terus cara ngomongnya nggak tahu gitu. Jadi kalian bisa search dulu di kamus, oh iya ini bahasa Inggrisnya. Nah terus kalian bisa speak out aja guys di situ. Oke, kalau buat yang bacanya juga sama sih. Kalau kalian suka baca-baca novel Indonesia kayak Terelie atau yang lain-lain, itu kalian bisa manfaatin banget. Jadi apapun yang kalian baca, kayak per kalimat aja ditulis di notes, terus kayak kalian terjemahin aja dalam bahasa Inggris. Itu ngebantu banget. Dan kalian bisa mengubah apapun yang kalian dengar itu menjadi bahasa Inggris gitu. Misalnya nih di sekitar rumah kamu ada anak kecil yang lewat depan rumah, terus ini kan bilang ke mamahnya gitu, terus "Ma, aku mau makan." Terus
terus kamu kayak di dalam hati kayak nerjemahin gitu loh, kayak langsung aja speak out, Mom, I want to eat gitu. Nah, bisa kayak gitu, salah satu cara simpelnya kayak gitu. Oke, kita lanjut ke tips selanjutnya. Nah, untuk tips ekstrim ala real life selanjutnya, yaitu posisiin kamu sekarang lagi ada di luar negeri. Jadi jangan kalau misalnya kamu nggak pernah keluar dari zona nyaman. Jadi yang aku maksud zona nyaman tuh kayak ya udah, kamu kan nyamannya ngomong pakai bahasa Indonesia ya, jadi ya udah bahasa Indonesia terus. Jadi yang aku tekankan di sini adalah meskipun lingkungan kamu nggak mendukung kamu buat bisa bahasa Inggris, karena emang ya basically semuanya ngomongnya pakai Indonesia ya, nggak ada yang pakai Inggris atau bahkan bahasa daerah kayak bahasa Sunda, bahasa Jawa atau bahasa Padang lain-lain. Dan itu pasti kamu bakal ke bawah-bawah kan sama lingkungan. Jadi kamu sebisa mungkin yang harus bisa menciptakan lingkungan kamu sendiri gitu, kalau emang mau belajar bahasa Inggris gitu. Jadi posisiin aja kamu lagi di luar negeri, dan posisiin orang lain tuh nggak bisa ngerti kalau kamu ngomong bahasa Indonesia gitu. Oke, tips selanjutnya. Tips selanjutnya adalah kalian bisa memposisikan kalian lagi ikut kursus bahasa Inggris yang super duper mahal banget harganya. Ini berlaku buat kalian yang nggak mau ikut les karena misalnya capek atau kayak uang yang nggak ada gitu, kayak ya udah aku otodidak aja gitu. Karena sebenarnya sih menurut aku sumber-sumber tuh udah banyak sih kayak di internet, dan kalian bisa cari gitu dengan mandiri. Nah, itu bisa kalian lakuin, dan itu yang aku saranin adalah kalian setiap harinya kalian harus belajar itu bikin jadwal harian. Misalnya tuh kalian targetin pengen belajar bahasa Inggris 2 jam setiap harinya. Terus kayak ya udah, misalnya kamu pengen belajarnya dari jam berapa sampai jam berapa, dan itu nggak boleh diganggu sama sekali. Misal kayak aku, misalnya aku bangun jam 4, terus aku pakai 2 jam buat belajar bahasa Inggris. Tapi nggak juga sih, nggak jam 4 juga, maksudnya kan harus sholat dulu ya guys, nggak mungkin ditinggalin. Terus kayak misalnya setengah lima terus 2 jam selanjutnya sampai 6:30 aku pakai waktunya tuh buat belajar bahasa Inggris. Terus sisanya karena aku biasanya kuliahnya 7:30, aku pakai buat belajar kuliah gitu. Jadi tetap fokus dua-duanya dan tetap berprogres gitu. Oke, buat yang selanjutnya, jadi kalian juga bisa membuat kebiasaan baru. Kalian pernah dengar nggak sih kayak kalau misalnya di sekolah itu kan ada seharian full bahasa Inggris gitu, kayak misalnya hari Rabu English Day gitu. Cuman menurut aku itu nggak efektif sih, karena kalau kita cuma mempraktekkan bahasa Inggris seminggu sekali tuh ya bisa aja lancar, cuma nggak bakal lancar gitu, maksudnya lama lancarnya gitu. Jadinya sebisa mungkin kalian harus bisa full bahasa Inggris setiap hari ngomong. Terus kalau nggak bisa full banget, kalian bisa misalnya setengah hari full English gitu, kayak bikin kebiasaan baru gitu. Terus bisa juga kalau mepet banget, misalnya 4 jam full English gitu, itu bisa sih buat ngakalin kalian bisa cepet bahasa Inggris. So next steps, jadi yang tadi sih sebenarnya cuman ini lebih ditekanin lagi, kalian nggak boleh ngomong bahasa Indonesia sama sekali. Ini ekstrim banget sih menurut aku, karena kan gak mungkin ya kita tiap hari kayak ngomong sama orang tua, ngomong sama temen, terus kita misalnya sok-sokan kayak ngomong bahasa Inggris sendiri ke mereka, terus mereka nggak bisa jawab gitu kan, kayak malah yang ada kita dihujat kayak apaan sih lu sok-sokan bahasa Inggris kayak gitu, sok-sokan bule kayak gitu kan. Daripada dihujat gitu, kalian tetap tekenin kebiasaan ini, gak boleh ngomong bahasa Indonesia sama sekali, harus ngomong bahasa Inggris kecuali buat
orang-orang yang menurut kalian emang nggak bisa diajak buat bahasa Inggris, kayak tadi orang tua, temen, dan lain-lain gitu. Nah, buat tips yang terakhir dan paling penting banget buat aku adalah kalian harus punya buku progres. Contohnya kayak gini. Bentar guys, aku cari dulu. Contohnya kayak gini. Bebas sih, nggak harus kayak gini bukunya. Bebas lah, mau kalian mau buku pakai buku biasa atau apapun, kalian bisa tulis progres kalian bahasa Inggris tuh hari ini. Misalnya aku belajar apa aja, aku udah nerapin apa aja, terus kayak evaluasi kesalahan aku hari ini apa aja. Itu bisa banget buat dibikin tracknya gitu di buku khusus ini guys gitu. Nah kayak gini kali ya, gini. Nah kayak gitu guys. Aku yakin dengan semua hal ekstrim yang aku kasih buat kalian, ini bakal cepat improve bahasa Inggris kalian dengan sangat cepat. Oh iya, satu hal lagi, aku mau ngasih dan sharing-sharing buat kalian aplikasi atau web apa aja yang bisa digunain bahasa Inggris. Tentunya ini gratis dan bisa di-download di Play Store, dan juga bisa langsung, kalau website bisa langsung diakses di Google gitu guys. Nih aku ada listnya. Ini buat website. Nah, oke deh guys, sekian yang bisa aku sampaikan hari ini. Wah, gak kerasa kita udah ngobrol-ngobrol lama banget nih, lebih dari 10 menit. Dan semoga tadi tips ekstrim ala real life dalam bahasa Inggris itu bisa membantu kalian improve bahasa Inggris dan mencapai cita-cita kalian. Oke, dadah. Jangan lupa subscribe ya teman-teman.